Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Filsafat, dan di sini kami akan memaparkan tentang hakikat sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Berpikir merupakan ciri utama manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Dengan dasar berpikir, manusia dapat mengembangkan berbagai cara untuk mengelola alam guna kepentingan hidupnya, dan juga merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Dalam kegiatan berpikir ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu penelitian ilmiah yang mengharuskan kita untuk menguasai metode penelitian. Hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak sebuah hipotesis, sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang baik dan maksimal. Hakikat berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan berpikir ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka fikir tertentu inilah yang disebut dengan penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah, dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu kegiatan berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir seperti biasanya. Ada dua syarat penting dalam penalaran. Yang pertama adalah logis. Logis dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah harus mengikuti suatu aturan atau memenuhi pola pikir logika tertentu. Lalu yang kedua, ada analitis, atau melibatkan suatu analisa dengan menggunakan pola pikir logika. Lalu ada dua faktor perbedaan berpikir ilmiah dan berpikir non-ilmiah. Apa saja? Yang pertama, sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia. Sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. Lalu yang kedua, ada ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Uraian mengenai hakikat berpikir ilmiah atau kegiatan penalaran yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya kegiatan berpikir adalah proses dasar manusia untuk memperoleh pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Dalam proses berpikir, berkomunikasi, dan mendokumentasikan jalan pikiran untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, manusia memerlukan suatu alat atau suatu sarana ilmiah. Ada 4 sarana ilmiah yang mempunyai peranan sangat penting bagi manusia, yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat bagi langkah-langkah atau metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran. 4 sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lainnya, memiliki peranan yang mendasar dalam rangka berpikir induktif untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah dan tidak dapat terlepas satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan ilmiah manusia. Di dalam video ini saya hanya membahas satu sarana ilmiah, yaitu bahasa. Bahasa merupakan salah satu sarana ilmiah yang sangat mendasar. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah untuk menyampaikan jalan pikiran, ide, atau suatu gagasan kepada orang lain dengan penalaran ilmiah yang berdasar pada proses logika deduktif dan logika induktif. Apa itu yang dimaksud logika deduktif dan logika induktif? Logika induktif itu adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulannya
itu bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan atau melainkan deduktif yaitu cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik atau diambil dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Induktif itu berkaitan dengan empirisme. Empirisme yaitu paham yang memandang rasio sebagai sumber kebenaran. Sementara deduktif itu berkaitan dengan rasionalisme, yaitu paham yang memandang fakta yang ditangkap oleh pengalaman manusia sebagai sumber suatu kebenaran. Selamat Iman Santoso juga mengimbuhkan bahwa bahasa ilmiah itu bersifat deskriptif atau descriptive language, yang artinya bahasa ilmiah menjelaskan fakta dan pemikiran, dan pernyataan-pernyataan dalam bahasa ilmiah itu bisa diuji salah atau benar, bisa diuji kebenarannya. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir itu belum tentu menghasilkan suatu kesimpulan yang baik dan benar pula, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, maka fungsinya untuk komunikasi yang disifatkan dengan ilmiah juga, yaitu komunikasi ilmiah. Dengan perkataan lain, sarana berpikir ilmiah memungkinkan kita untuk menelaah ilmiah dengan baik, teratur, dan cermat. Oleh karena itu, agar para ilmuwan dapat bekerja dengan baik, dia seharusnya menguasai sarana berpikir ilmiah dengan baik, yaitu sarana berpikir ilmiah tadi ada 4, yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri yang terdiri dari informatif, reproduktif, atau intersubjektif. Informatif artinya bahasa ilmiah mengungkapkan atau menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit atau jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian untuk ciri-ciri reproduktif, itu berkaitan dengan pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Lanjut ke hubungan antara sarana ilmiah bahasa dengan filsafat ilmu. Seperti yang kita ketahui, bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah. Kemudian bahasa juga merupakan alat berpikir dan alat berkomunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran yang berlandaskan logika induktif dan deduktif. Atau dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar. Apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Karena itulah fungsi bahasa memiliki peran yang penting sebagai sarana berpikir. Dalam filsafat keilmuan, memikirkan sesuatu membuat manusia berpikir terus-menerus dan teratur dan mengkomunikasikan atau mengasumsikan apa yang sedang dia pikirkan. Komunikasi ilmiah memberi informasi pengetahuan berbahasa dengan jelas bahwa makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan dan diungkapkan secara tersusun untuk mencegah pemberian makna yang lain. Sedangkan untuk karya ilmiah, tata bahasa merupakan alat yang digunakan untuk mengungkapkan aspek logis dan kreatif dari pemikiran untuk mengungkapkan arti dan emosi dengan mempergunakan aturan-aturan tertentu. Untuk kesimpulan, kami kelompok 3 memberikan kesimpulan bahwa berpikir ilmiah itu merupakan cara berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dalam kerangka berpikir diharuskan untuk memenuhi 2 syarat, yaitu logis atau masuk akal dan analitis atau analisa. Ada 4 sarana ilmiah yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia, yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Masing-masing tentunya memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dan saling berhubungan dengan hakikat dan sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Sekian untuk
Kami kelompok 3, kalau ada kesalahan kata atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.